Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Prawira. Saya adalah guru pendidikan agama di SDS TK Cipta Sulin, Kabupaten Seruyan. Dan pada kesempatan kali ini saya juga melaksanakan program PPG Batch 2 dengan LPTK IAIN Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan judul memahami keragaman dari Quran Surah Al-Hujurat sebagai dasar pengambilan daripada video pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah kita kirimkan kepada nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kita nantikan syafaat daripada beliau di yaumil akhir. Anak-anak Pak Guru, pada hari ini apa kabarnya? Baik. Lingkungan kelasnya sudah bersih? Ya, berarti kita sudah bisa buat belajar. Oke, ketua kelas pimpin doa. Berdoa. Mulai. Tangannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Pak Zara, silakan maju pimpin kawan-kawannya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Oke, kita tes dulu. Tepuk semangat. Nah, ke STS Eka Cipta Sulin. Oke, anak yang juara pasti akan mempunyai suatu hal yang positif dari dirinya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan mempelajari tentang menyayangi anak yatim. Sebelumnya kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru mau menyampaikan tentang satu hal. Anak-anak Pak Guru semuanya, kita ini hidup karena ada yang Yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada yang menciptakan, kita harus patuh kepada yang menciptakan kita. Berarti kita harus apa? Beribadah kepada, itu menunjukkan rasa syukur atau rasa terima kasih kita kepada Allah. Untuk bisa tahu cara beribadah kepada Allah, makanya di sekolah itu ada namanya pembelajaran agama Islam, biar tahu caranya beribadah dengan Sang Pencipta. Seperti itu ya, sehingga ilmu yang kalian dapatkan di sekolah tentang agama bisa membawa kalian ke dalam surga. Mau masuk surga apa mau masuk neraka? Surga. Oke, sebelumnya Pak Guru mau ngecek kehadiran. Nah, Angel Ayu Lestari, Divo Aji Wirawan, Fadil Abrar, Fadil Khairul Anam, Marvel, semuanya masuk ya? Ya, pada hari ini Pak Guru mau menyampaikan yang namanya tujuan pembelajaran. Sebelum kita masuk nantinya ke materi tentang menyayangi anak yatim, apa saja yang akan kita tuju pada hari ini? Yang pertama, peserta didik meyakini surah Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Kalian harus punya keyakinan bahwa surah Al-Maun itu memang datangnya dari Allah. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran tentang menyayangi anak yatim. Dalil itu adalah surah yang ada di Al-Quran yang menyatakan di dalamnya tentang anak yatim. Yang ketiga, peserta didik membaca surah Al-Maun ayat 1-2 dan kandungannya tentang menyayangi anak yatim. Yang keempat, peserta didik menerapkan nilai-nilai menyayangi anak yatim dalam kehidupan. Itu tujuan yang akan kita tuju pada hari ini. Untuk itu anak-anak Pak Guru akan Pak Guru tampilkan peta konsep yang mana itu akan menjadi acuan kita. Oke, kelihatan? Nah, nih peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Judulnya apa tadi? Menyayangi anak yatim. Yang pertama udah Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua kita akan membaca surah Al-Maun. Lalu kita mencari pengertian daripada anak. Lalu manfaat menyayangi anak. Contoh sikap sayang kepada anak. Lalu nanti kita kerja kelompok. Nah, itulah rutinitas kita pada hari ini. Paham? Oke. Kita lanjut.
Oke. Anak-anak Pak Guru sudah tahu surah Al-Maun? Sudah tahu surah Al-Maun? Pernah belajar surah Al-Maun? Belajar di mana? Di musola, di tempat di tempat ngaji. Kita tes dulu. Al-Maun itu ayat pertama saja dulu kita cek. Nanti kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayat 1. Berarti anak-anak Pak Guru sudah tahu surah Al-Maun. Yang kedua, Pak Guru mau bertanya. Kalau anak-anak Pak Guru pernah bertemu dengan anak yatim? Anak yatim itu siapa sih? Yang tidak punya orang tua, khususnya ayah. Kalau yang nggak punya ibunya namanya piatu. Tapi kita fokus kepada anak yatim dulu. Anak yatim ini adalah yang tidak mempunyai orang tua, yaitu ayah. Terus kalau seandainya kalian sudah pernah bertemu dengan anak yatim, apa yang harus kita lakukan dengannya? Bersedekah, memberikan sedekah kepada mereka, bagus. Apalagi? Berbuat baik. Apa, Putri? Menyayangi. Ya, menyayangi anak yatim dengan cara apa? Diajak bermain atau berteman. Tidak boleh membenci atau membulinya. Ya, tidak boleh. Karena apa? Anak-anak Pak Guru tahu nggak arti kehilangan? Apa? Hilang itu berarti apa? Tidak ada kan? Itu yang dirasakan oleh anak yatim. Mereka tidak mendapatkan peran atau sosok seorang. Itu kalau kita ejek, kasihan nggak kita kira-kira? Kasihan? Terus ketika kita lagi enak-enak makan ini, terus lewat anak yatim, terus kita gimana? Kita sembunyikan makanan kita? Kita bisa berbagi, ya. Bukan makanan yang kita suap, tapi kalau ada masih kita berikan kepada anak yatim, kita panggil. Jangan sampai kita memamerkan apa yang kita punya kepada anak yatim, karena tentu akan membuat dia sakit hati, sedih nggak? Ketika kita tidak punya, tiba-tiba orang pamer-pamer sama kita, sedih nggak? Sedih kan? Begitu juga yang dirasakan oleh anak yatim tersebut. Oke, kita sebelumnya pada awal tadi di peta konsep ada namanya kerja kelompok. Di situ nanti Pak Guru akan bentuk dia menjadi 3 kelompok, ya, 3 kelompok sesuai dengan kemampuannya juga. Laki-laki nanti jadi 1 kelompok, perempuan jadi 2 kelompok, ya. Itu nanti yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu kita akan membaca surah Al-Maun. Oke, kelihatan di situ ada di link yang Pak Guru buka. Di sini ada bacaan surah Al-Maun. Nanti Pak Guru contohkan, habis itu kalian ikuti, oke? Kita berta'awuz bersama-sama. A'udzubillah syaitan. Bismillah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita lihat dari awal surah Al-Maun ayat pertama.
Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Di sini kata Allah apa? Ara'aital ladzi, tahukah kamu orang yukazzibu biddin, yang mendustakan? Nah, berarti dalam surah Al-Ma'un akan dijelaskan orang yang suka mendustakan agama. Ayat 2. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kata Allah, orang yang mendustakan agama tadi loh, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Berarti satu tanda orang yang mendustakan agama adalah yang menghardik yatim. Lalu kata Allah apa lagi? Wala yahdu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Berarti otomatis orang itu pelit nggak? Dia punya makanan nggak mau berbagi. Lalu apalagi kata Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat yang lalai. Fawailul, orang yang lalai. Karena apa? Maksudnya orang yang celaka di dalam sholatnya. Kenapa? Disambung ayat selanjutnya, allazina hum an sholatim sahun. Sahun, kata Allah, itu kamu lalai. Ketika apa? Celaka, sholatnya kenapa? Lalai. Atau memperlambatkan dia waktu sholat. Baik, kita akan lihat video tentang anak yatim. Di sini sudah Pak Kru siapkan videonya. Oke, silakan saksikan video tentang menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Dengar nggak suaranya? Dengar aja kan? Jadi sudah, terjemahan sudah. Di sini pada ayat 1 dijelaskan, ada pesan pada ayat 2. Nih, dosa menzalimi anak yatim. Di sini ada pengertian daripada anak yatim. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena wafat sebelum mencapai usia balik. Itu tandanya
anak yang dikatakan yatim itu adalah ketika mereka belum balik. Balik tahu nggak balik apa? Nah, sudah mulai dewasa. Pentingnya kita menyayangi anak yatim karena apa? Satu, itu merupakan nilai kemanusiaan. Anak yatim membutuhkan kasih sayang dan perhatian karena mereka kehilangan sosok orang tuanya, yaitu ayah. Menyayangi anak yatim, Allah akan memberikan kita balasan pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Dunia adalah masa sekarang, akhirat masa depan. Lebih lama hidup kita di akhirat dibanding di dunia. Makanya berbuat baik di dunia akan membantu kita nanti di akhirat. Selanjutnya, Pak Guru, supaya kita menambah pemahaman kita, ya, seperti yang Pak Guru sampaikan di awal, kita akan berkelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, silakan diangkat kursinya, gabungkan mejanya. Sudah dapat LKPD masing-masing? Dapat. Oke, di situ di LKPD-nya ada perintahnya, ya. Nanti kalian tulis nama kelompok di atas siapa saja, terus kelasnya, ya. Di sini ada pertanyaan, kalian bisa jawab. Gunakan kertas yang Pak Guru bagikan tadi, bisa di bawahnya atau di belakangnya. Menjawab dari soal-soal tersebut. Ya, silakan keluarkan buku panduan yang kalian miliki. Ya, di sini kita berdiskusi lebih kurang 15 menit. Ya, 15 menit itu kalian maksimalkan mencari jawabannya, yang nantinya akan kita presentasikan di depan kelas apa yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan bekerja. Hadap sama Pak Guru, coba baca. AU, cepatkan suaranya. Anak-anak Pak Guru semuanya, waktu habis. Sangat luar biasa diskusinya pada hari ini, sangat bagus sekali. Pak Guru lihat ada saling bertanya dengan temannya. Tibalah saatnya untuk presentasi, yaitu menampilkan hasil di depan kelas, menunjukkan sikap yang percaya. Nah, keluarkan suara yang jelas. Oke, kelompok 1 silakan tampil ke depan. Keluarkan suaranya.
Kita kasih tepuk tangan dulu. Wah. Oke. Saya Fadil Abril dari kelompok 1 dan akan membaca hafalan surah Al-Maun. Oh, hafalan surah Al-Maun, kuatkan suaranya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 2. Silakan maju. Nah, gitu dong. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja. hasil kerja kelompok ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Aida Rusna. Soalnya apa manfaat menyayangi anak yatim? Jawabannya mendapatkan pahala dan masuk surga. Nomor 2, bagaimana cara menyayangi anak yatim? Berikan kasih sayang, berikan bantuan materi dan pendidikan, jaga perasaan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ya, tepuk tangan dulu biar teman semangat ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pernahkah kalian melihat anak yatim? Jawabannya, pernah di lingkungan rumah saya, yaitu di rumah 1. Kedua, pengertian anak yatim. Jawabannya, anak tidak mempunyai orang tua atau anak. Dan yang ketiga, bagaimana pendapat tentang anak yatim? Jawabannya, anak yatim yaitu anak yang tidak mempunyai ayah. Kondisi anak yatim sangat sedih bagi kita, jadi kita harus menyayangi anak yatim. Karena di dalam Islam dijelaskan untuk menyayangi anak yatim, yaitu di surah Al-Maun. Sekian dari presentasi saya. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, selanjutnya Pak Guru mau bertanya kepada kelompok 2, bagaimana pendapatmu tentang hasil yang dipresentasikan sama kelompok 1 tadi? Bagus? Bagus. Kompak nggak kira-kira mereka? Kompak. Kelompok 3, bagaimana menurut kalian tentang kerja kelompok 2? Kompak? Bagus? Kelompok 1, gimana kira-kira? Kelompok 3 tadi gimana hasilnya? Bagus? Apa yang dia sampaikan paham? Paham? Nah, ada tentang anak yatim tadi ya kan? Nah, dan bagaimana cara menyayangi anak yatim ya tadi ya? Paham? Oke. Kerja kelompok kalian pada hari ini sangat luar biasa. Pak Guru ngasih apresiasi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Pada kesempatan kali ini juga Pak Guru akan memberikan pertanyaan ini. Nah, semuanya perhatikan untuk menambah pemahaman. 1. Kapan orang itu dikatakan yatim? Oke, Fadil. Belum balik. Terus kondisinya bagaimana? Apakah dia punya ayah atau tidak? Tidak. Berarti anak yatim itu tidak mempunyai ayah. Loh, bagaimana cara menyayangi anak yatim?
Dengan cara memberikan kasih sayang. Dengan memberikan kasih sayangnya bagaimana berperilaku? Dia benar juga kata Tasya, bersedekah. Jangan lupa bersedekah kepada anak yatim. Lalu ketika kita melihat anak yatim yang kesusahan, kita harus membantunya. Seperti yang dibilang Tasya tadi, kita harus mengeluarkan sedikit harta kita dengan bersedekah kepada anak yatim. Baiklah, anak-anak Pak Guru semuanya, pada kesempatan kali ini akan Pak Guru simpulkan dari awal sampai akhir surah Al-Maun, ya. Surah Al-Maun itu ada 7 ayat. 7 ayat. Di dalamnya berisikan tentang tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Yang pertama itu adalah menghardik anak yatim. Yang kedua itu adalah tidak mau membantu orang miskin. Yang ketiga lalai dalam sholatnya. Yang keempat dia berbuat riya. Yang kelima dia tidak mau membantu orang bagaimanapun keadaannya, ya, atau tidak mau memberikan barang yang berguna. Nah, dari kata al-maun itu barang yang berguna. Lalu di dalam surah Al-Maun tadi juga dijelaskan tentang anak yatim. Anak yatim itu adalah anak atau kondisi seorang anak yang tidak memiliki orang tua, khususnya ayah, berilmu, ya. Ini sebelum kita mengakhiri, Pak Guru akan berikan asesmen atau ulangan harian, atau kalau dalam kurikulum Merdeka namanya asesmen formatif. Nah, ini Pak Guru bagikan, ya. Oleh karena itu, pada hari ini pembelajaran Pak Guru anggap selesai. Minggu depan kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Jadi untuk anak yatim kita harus sayangi. Surah Al-Maun tadi sudah hafal belum? Sudah? Kalau sudah hafal, tentunya kita pakai di sholat. Waktu pas bacaan sholat kita baca surah Al-Maun. Oleh karena itu, oke, silakan simpan bukunya. Kita bersiap untuk pulang. Oke, ketua kelas, silakan pimpin. Amin. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.